Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuki pembahasan berikutnya dalam pembahasan akidah Islam, akidah tauhid. Kita akan bahas definisi tauhid, kemudian begitu juga pembahagian tauhid. Para muslim rahimani warahmatullah, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Secara bahasa, maka makna dari tauhid adalah ja'lu syai'i wahidan, karena berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, di atas wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya. Wahada yuwahidu tauhidan, yaitu maksudnya ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu tetap satu. Nah, ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah syar'i, para ulama memberikan definisi tentang tauhid dengan berbagai bentuk redaksi. Namun semuanya mutaqaribah, itu saling berdekatan maknanya. Saya akan sebutkan satu bentuk definisi tentang tauhid ini, yaitu ifradullahi bima yastahiquhu minal huquqihi min huquqihi. Secara istilah syar'i, maksud dari tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa saja yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa saja yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berdasarkan penelitian, demikian pula
bacaan dan penelaahan terhadap dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdasarkan istiqra'i atau dikatakan tatabbu', ya, berdasarkan penelitian, demikian pula pengamatan terhadap dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada yang membagi tauhid itu menjadi dua, ya, membagi tauhid menjadi dua, ya. Ada pula yang membagi tauhid menjadi tiga. Dan tauhid ini dibagi menjadi dua ataupun tiga, sesungguhnya tidak ada dalil yang gamblang yang menjelaskan tentang hal tersebut. Hanya saja ini berdasarkan, ya, penelitian, demikian pula pengamatan dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bahwasanya, ya, hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hak di dalam rububiyah, ada di dalam ada hak Allah Subhanahu Wa Taala di dalam uluhiyah, demikian pula ada hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini berdasarkan istiqra'i, ya, berdasarkan tatabbu', yaitu penelaahan, ya, pengamatan, demikian pula penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang, ya, tauhid ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu hak di dalam rububiyah, hak di dalam nama, di dalam uluhiyah, demikian pula hak di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ketahui, nanti insya Allah Taala kita akan mencoba untuk menjelaskan masing-masing dari hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang darinya, ya, dari hak-hak ini maka muncullah pembahagian atau macam-macam tauhid berdasarkan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sesungguhnya tauhid, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan di dalam fitrah para hamba, anak manusia. Sesungguhnya seorang manusia dilahirkan dalam kondisi dia mengakui tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Rabb, tidak ada, ya, Tuhan, tidak ada penguasa, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur jagat raya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia zat yang satu yang mengadakan segala hal ini di alam semesta ini. Andaikan seorang hamba dibiarkan tatkala dia terlahirkan, dibiarkan berada di atas fitrahnya, maka tentulah dia akan tumbuh, ya, di atas, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Rum ayat 30. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka arahkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu kepada agama tersebut, ya, dengan hanif, yaitu dengan lurus.
Itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Fitrah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berada di atasnya, Allah tidak akan, ya, merubah hal tersebut kecuali memang ada faktor-faktor luar yang bisa merubahnya. Adapun asal dari fitrah tersebut maka adalah dia agama yang lurus, agama yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat di dalam, ya, beribadah kepadanya, tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, dan tidak ada pengatur jagat raya kecuali Dia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala Rabbmu Allah tabaraka wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi, yaitu anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap, ya, roh-roh mereka tersebut seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka mengatakan ketika manusia, anak cucu Adam itu berada di atas, di alam roh, ya, mereka mengatakan bala syahidna, tentu benar, ya, engkau adalah Rabb kami dan kami bersaksi atas hal tersebut, ya, demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan hal itu, kami jadikan hal yang demikian itu agar di hari kiamat, ya, kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami lalai dari hal seperti ini. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah ada bayi yang terlahir kecuali dia terlahir di atas fitrah. Fitrah, ya, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, bahwasanya Allah itu ada, Allah pencipta, Allah Rabb, satu-satunya Rabb, ya, satu-satunya pencipta, penguasa jagat raya dan pengatur alam semesta, dan satu-satunya, ya, zat yang diibadahi. Demikian, ya. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Demikian. Nah, menunjukkan bahwasanya fitrah tersebut adalah fitrah Islam, karena berpaling dari fitrah tersebut itu menuju agama-agama yang lain, agama Yahudi, Nasrani, Majusi, agama kesyirikan. Demikian. Nah, oleh karenanya fitrah tersebut adalah Islam, yaitu fitrah untuk Islam, tunduk, patuh, ya, karena Islam maknanya adalah istislam, ya, taslim, itu tunduk dan patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu, zat yang menciptakan, zat yang menguasai, zat yang mengatur alam semesta jagat raya ini. Demikian. Dan tentunya beribadah hanya kepadanya semata. Demikian. Jadi inilah fitrah, sesungguhnya fitrah, ya, fitrah Islam. Bayi semuanya terlahir di atas hal tersebut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, ma min mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Tidaklah ada bayi yang terlahir kecuali di atas agama ini. Lihat, disebutkan hadhil millah, di atas agama ini, yaitu agama Islam. Islam yang bermakna istislam, Islam bermakna taslim, ya, yaitu ketundukan dan kepatuhan kepada zat yang satu,
zat yang menciptakan alam semesta, zat yang menguasai dan mengatur jagat raya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman pada tentang satu ungkapan yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut ini hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum syayatinu fajtalathum an dinihim, rawahu Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa'a dalam kondisi yaitu ma'ilina ila tauhid wa ma'ilina 'anis syirk, yaitu hamba-hamba yang mereka ini dalam kondisi condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Demikian semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini semuanya di atas kelurusan, di atas ketundukan, di atas kepatuhan, di atas pengakuan yang satu, bahwasanya zat yang menciptakan itu, yang menguasai dan mengatur jagat raya, dan zat yang satu-satunya diibadahi adalah zat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa innahum atathum syayatinu, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka syaitan-syaitan, fajtalathum an dinihim, lalu syaitan tersebut menyesatkan, memalingkan mereka dari agama mereka. Demikian. Ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Demikian. Dari kalangan manusia seperti orang tua yang mereka mengarahkan anak-anaknya ini untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk beragama selain dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Yahudi, agama Nasrani dan Majusi. Demikian, ya. Demikian pula syaitan yang selalu mengajak manusia kepada kesesatan, yang bertekad, yang berjanji untuk menyesatkan manusia, membawa mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya Adam alaihissalam, demikian pula anak keturunan beliau, selama di zaman beliau sampai 10 kurun setelah itu, setelah beliau 10 kurun setelah beliau, mereka ini semuanya berada di atas tauhid, di atas agama yang lurus, Tidak ada kesyirikan yang terjadi di permukaan bumi ketika itu. Demikian, Ini berlanjut setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Demikian pula anak-anak beliau seterusnya, Mereka ini terus berada di atas agama tauhid, berada di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Mereka ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam penciptaan, di dalam penguasaan, dan di dalam pengaturan alam semesta dan jagat raya. Demikian pula di dalam peribadahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, Sampai datanglah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lalu syaitan datang kepada kaum tersebut, kaum Nabi Nuh, tatkala wafatnya orang-orang soleh di kalangan mereka, yaitu orang-orang soleh, yaitu seperti Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, yang mereka ini adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Demikian. Wafat mereka dan kaum tersebut merasa kehilangan, kaum tersebut mereka merasa kehilangan dengan wafatnya mereka. Maka syaitan laknatullah alaih, iblis,
laknatullah alaihi itu datang kepada mereka, ya, datang kepada mereka untuk menyesatkan, ya, untuk menyesatkan kaum Nabi Nuh, dan ketika itulah terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini. Bagaimana caranya? Yaitu syaitan tersebut, ya, memiliki sebuah bentuk siasat, yaitu memerintahkan, ya, memerintahkan atau menyarankan kepada para mereka, orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang saleh tersebut, untuk membuat, ya, patung-patung, ya, prasasti, ya, tugu-tugu yang mencerminkan fisik, ya, dari orang-orang soleh tersebut. Yang setan tersebut, ya, memberikan saran kepada mereka, fungsinya adalah untuk mengingat mereka, mengingat jasa-jasa mereka, dan agar bisa termotivasi untuk bisa seperti mereka. Nah, cara seperti ini adalah cara syaitan, ya, untuk memberlangsungkan terjadinya kesyirikan. Walaupun syaitan, iblis ketika itu tidaklah memaksudkan atau tidak menginginkan terjadinya kesyirikan ketika itu, namun yang diinginkan adalah, targetnya adalah orang-orang sepeninggal mereka. Demikian. Baik tatkala kaum yang membuat patung orang-orang soleh tersebut untuk bisa diingat, ya, dikenang jasa mereka, demikian pula bisa untuk menjadi motivasi bagi mereka untuk beramal soleh juga seperti orang-orang soleh itu, ya. Nah, ketika mereka sudah wafat semuanya, maka tinggallah anak cucu mereka yang tidak mengetahui apa tujuan, ya, tujuan dari, ya, dibuatnya patung tersebut. Lalu datang lagi syaitan kepada mereka, ya, yaitu anak cucu dari kaum yang membuat patung tersebut, sembari mengatakan, sesungguhnya, ya, orang-orang tua kalian dahulu, para leluhur kalian ini dahulu membuat patung ini sesungguhnya untuk disembah, maka mereka pun menyembahnya. Demikian. Nah, ketika itulah terjadi kesyirikan pertama sekali terjadi di permukaan bumi, dan syaitan berhasil. Oleh karenanya dalam syariat agama kita, membuat patung itu terlarang, ya. Membuat patung itu terlarang, ya, karena ini sarana untuk jatuh kepada kesyirikan. Demikian, ya, karena ini sarana jatuh kepada kesyirikan, dan itu pernah terjadi sehingga dilarang sama sekali, ya. Bahkan, ya, Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras dengan mengatakan, ya, inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun, ya. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya orang yang paling keras adabnya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah tukang-tukang pembuat gambar atau patung. Demikian, ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya, ya, mereka ini terus akan diadab, ya, sampai mereka, ya, diperintahkan untuk bisa meniupkan roh pada patung atau gambar yang telah mereka buat itu, dan mereka tidak akan mampu untuk bisa melakukannya. Demikian, ya, seperti itu, dan terus akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu, ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, jadi inilah, ya, tauhid yang sesungguhnya manusia ketika terlahir awalnya, ya, ini berada di atas tauhid tersebut, ya. Demikian pula tauhid ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah agama, inilah sesuatu yang ada pada, ya, manusia pertama, ya, dan anak keturunannya sampai 10 kurun, ya, 10 kurun setelahnya, yang mereka ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat di dalam penciptaan, satu-satunya zat di dalam penguasaan, satu-satunya zat dalam pengaturan, ya, sebagaimana Dia satu-satunya zat di dalam
peribadahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sampai datanglah syaitan, iblis laknatullah alaih, menyesatkan manusia pertama sekali ketika di masa di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan orang-orang atau tokoh-tokoh dari penyembah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka, Nabi Nuh mengajak mereka untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disampaikan Nabi Nuh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat 21, 22 sampai 24. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anak mereka hanya akan menambahkan kerugian kepada mereka. Tidak menambahkan kecuali kerugian saja, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Mereka mengatakan wa makaru makran kubbara, mereka membuat tipu daya yang besar. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka, para tokoh-tokoh ini, orang-orang seperti ini mengatakan, janganlah kalian sekali-kali tinggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Suwa', Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang soleh yang mereka sembah. Demikian. Wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkanlah bagi orang-orang zalim selain kesesatan. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam yang mereka menyimpang dan terjadinya kesyirikan pertama sekali adalah di manusia atau di zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia-manusia hidup yang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tauhid di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan banyak ragamnya di ayat yang banyak. Di antara seperti di awal dari surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Perlu kita ketahui bahwasanya lafaz Allah lillahi lillahi yang terdapat di dalam firman Allah lillahi di sini adalah penetapan tentang tauhid uluhiyah. Nanti akan kita sebutkan apa sih tauhid uluhiyah, demikian. Kemudian lafaz dalam ungkapan Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin di sini lafaz ini itu menetapkan tentang tauhid rububiyah. Demikian. Begitu juga di ayat setelahnya disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka Ar-Rahmanir Rahim di sini ungkapan ini menetapkan adanya tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahim juga nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya mengandung sifat rahmat. Rahmat yang luas dan rahmat yang khusus bagi orang-orang khusus. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Maliki Yaumiddin,
ya Malik Yaumiddin, ya. Maka di sini menetapkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penguasa, ya, yang akan berkuasa kelak di hari pembalasan. Ya, demikian. Kemudian ya, firman Allah berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Maka ini menetapkan adanya tauhid uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah. Ya, tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Ya, di mana ya peribadahan, demikian pula permohonan pertolongan, doa minta pertolongan itu diarahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu memang adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya berbagai jenis tauhid ini banyak sekali, ya, demikian. Hanya saja memang ya tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW seperti yang kita sebutkan di awal, bahwasanya ya tidak, ya Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan secara jelas dan gamblang bahwasanya ya tauhid itu ada 3. Terus disebutkan yang pertama adalah tauhid ya rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifatnya. Tidak ada penyebutan demikian. Nah, ini hanyalah berdasarkan penelitian dan penelaahan, pengamatan terhadap dalil-dalil, demikian, ya. Tidak seperti contohnya rukun Islam, rukun iman, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, terkadang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara berurutan, ya. Walaupun dengan cara terpenggal, nanti penyebutan rukun iman yang terakhir itu disebutkan di tempat yang berbeda, seperti itu masalah takdir, demikian, ya. Adapun dalam hadis disebutkan dengan cara yang berurutan dan jelas gamblang, ya. Seperti ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, apa itu Islam, maka Rasul menyebutkan tentang rukun Islam yang 5. Ketika ditanya tentang apa itu iman, maka Rasul menyebutkan tentang rukun ya iman yang 6 itu, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tidak ada penyebutan memang dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang tauhid dengan pembahagiannya disebutkan secara berurutan, tidak, ya. Tapi diambil ya kesimpulan, ya, diambil ya berdasarkan penelitian dan pengamatan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka disimpulkan bahwa tauhid itu mencakup 3 hal, ya, mencakup 3 hal. Tauhid yang itu merupakan ya hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauhid itu ya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika itu Mu'adz dan Rasulullah berada di atas keledai, ya, demikian. Rasulullah bertanya tentang hak Allah dan hak hamba. Mu'adz tidak tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, lihat ini, hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka berbuat syirik sedikit pun. Ya. Ini hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik, yaitu kesyirikan di dalam rububiyah, kesyirikan dalam ibadah, kesyirikan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka setelah itu akan didapatkan ya hak hamba yang Allah SWT berikan kepada mereka. Rasulullah mengatakan, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dengan sukarela hak tersebut kepada para hamba, ya.
Allah tidak akan mengadab dia, yaitu Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak berbuat syirik kepadanya. Demikian, Allah tidak akan mengadab. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, hadis yang sahih tentunya ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini dijadikan oleh para ulama sebagai macam-macam dan jenis-jenis tauhid, ya, mereka menyimpulkan, baik itu dari ulama-ulama 4 madhab seperti ulama-ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka menyebutkan bahwasanya jenis tauhid itu ada 3. Ya, jenis tauhid ada 3 berdasarkan ya hak Allah Subhanahu wa taala, ya, hak Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah yaitu tauhidul ibadah atau ubudiyah, ya, kemudian tauhidul asma'i was sifat yaitu tauhid asma was sifat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah taala ya kita akan menjelaskan ya masing-masing dari jenis-jenis tauhid ini pada waktu mendatang insyaallah taala. Demikian. Berikutnya ya kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Baik, ada pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga diberi keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Amin wa antum kadzalik. Ustadz mau bertanya, nama saya Ahmad. Saya sudah lama berjualan paket atau pulsa offline. Namun kini saya mau mencoba berjualan dengan online, dan terjadi akad di sini adalah hutang. Jadi saya memberikan pulsa atau paket kuota internet lalu dibayar ketika bertemu. Apakah akad jual beli seperti ini tidak mengapa Ustaz? Jazakallahu khairah. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik. Ya, jual beli online, ya, jual beli online. Tadi disebutkan bentuk al-mabi', yaitu barang dagangannya berupa pulsa, demikian. Baik, bagaimana bila jual belinya dengan cara hutang, ya, demikian. Maka sesungguhnya jual beli pulsa adalah sesungguhnya jual beli jasa, yaitu jasa layanan komunikasi atau jasa layanan untuk terhubung dengan internet, demikian. Jadi bukanlah ya jual beli uang dengan uang, ya. Perlu diketahui bahwasanya ya pulsa yang dijual belikan, baik itu pulsa, mungkin pulsa untuk komunikasi, ya, telepon, atau pulsa untuk paket, maka sesungguhnya ini bukanlah, walaupun dia ketika dibeli dia akan berwujud dengan bentuk nominal, ya, namun sesungguhnya bukanlah ini uang sesungguhnya, namun dia adalah ya bentuk ya layanan jasa komunikasi, ya, atau terhubung dengan internet dengan bentuk ya berupa nominal, ya, nominal. Seperti contohnya 50.000, ya. Yang membeli contohnya 50.000,
ya 50.000, 51.000, namun nanti mendapatkan 50.000 atau 100 pulsa 100.000, maka akan dibeli dengan contohnya 98.000 atau 100.000, kita katakan demikian. Maka yang seperti ini bukanlah dia jual beli uang dengan uang, ya, tapi ini adalah jual beli, ya, layanan jasa berupa layanan jasa komunikasi atau terhubung dengan internet, ya, dengan uang, demikian, ya. Jadi kalau seandainya jual beli dengan cara terhutang, tadi disebut dengan online, begitu ya, yaitu terlebih dahulu dikirimkan pulsanya, ya, ya, kemudian baru nanti terhutang pembayarannya, yaitu uangnya. Apakah boleh seperti ini? Maka boleh yang seperti ini, asalkan ya dua syarat terpenuhi, yaitu yang pertama, ya, harga pulsa tersebut harus jelas, ya, harus jelas, harga pulsa itu harus jelas, ya. Kemudian begitu juga waktu pembayarannya, ya, waktu pembayaran harus jelas, seperti itu, demikian, ya. Nah, di sini harus jelas kapan penyerahan uangnya dan berapa jumlahnya, demikian, ya, seperti itu. Dan ini tidak ada pelanggaran di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam, demikian. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, Ustadz, saya mau bertanya, apakah kerja di Bank BNI tidak termasuk riba, Ustadz? Demikian. Mohon pencerahannya. Baik, wallahu ta'ala a'lam, ya. Apakah ada info terbaru tentang masalah ini? Saya tidak tahu, ya. Namun, ya, perbankan, ya mungkin kita katakan perbankan itu memang ada. Kalau di BI saya tidak tahu apa sub-sub dari pekerjaannya, ya. Kita katakan kalau seandainya sub pekerjaannya adalah contohnya pengadaan contohnya uang kartal atau uang apa begitu, ya, uang mata uang contohnya. Apakah contohnya pengadaan mata uang, ya, pengadaan mata uang contohnya, yaitu dibuatkan di satu pabrik, ya, untuk menerbitkan mata uang. Kalau seperti ini pekerjaan ini tidaklah salah, ya, tidaklah keliru tentunya, ya. Tapi kalau pekerjaan yang berhubungan dengan riba dan pada umumnya, ya, pada umumnya adalah perbankan, ya. Ini tentunya perbankan yang cabang, ya, bukan induk seperti contohnya BI, ya. Pada umumnya perbankan, ya, ini mereka bergerak di atas pembiayaan, ya, di atas lebih-lebih konvensional, ya. Mereka bergerak di atas, ya, usaha berupa pembiayaan, ya, finance, ya, pembiayaan terhadap sebuah transaksi-transaksi yang terhutang, contohnya, ya, pembelian rumah, pembelian mobil, demikian. Bahkan dalam hutang piutang, ya, untuk dagang atau untuk pribadi, ya, maka ini asalkan ada jaminannya, ya, ini maka, ya, inilah dunia dari perbankan, demikian, ya, pada umumnya, karena mereka bergerak di bidang pembiayaan. Permasalahannya adalah pembiayaan seperti ini, ya, yang dilakukan atau yang dikucurkan ini tidak ada tanggungan risiko kerugian. Nah, ini sehingga tidak halal seperti ini, ya, tidak halal seperti ini. Demikian, la yahillu ribuhu ma la yutman, tidak halal, ya, keuntungan, karena mereka tentunya mengambil keuntungan, ya, dari pembiayaan tersebut untuk menghidupi, ya, atau menggerakkan usaha tersebut, ya, tentunya usaha dari
perbankan itu, demikian ya. Nah, tidak halal keuntungan ya apa saja yang tidak ada tanggung jawab ya untuk menanggung-jawabi resiko kerugian, demikian. Maka yang seperti ini tentunya adalah ya haram ya. Tidak halal berarti haram, demikian. Karena sesungguhnya keuntungan itu dibolehkan ketika ada tanggungan untuk menanggung kerugian, demikian ya. Dalam satu hadis lain yang disebutkan al-kharaju bid-dhaman ya, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu berdasarkan tanggung jawab terhadap kerugian, seperti itu ya. Ada tanggung jawab di sana. Baik ya, seperti itu. Dan kalau tidak ada tanggung jawab seperti ini, maka pembiayaan ini akan menjadi bentuk hutang. Dan hutang bila disepakati adanya kelebihan, manfaat tambahan apa saja bentuknya, maka di sini ada bentuk riba, demikian. Nah, ternyata pihak perbankan sendiri ketika mereka ya mengucurkan dana ya ke masyarakat itu dalam bentuk pembiayaan seperti itu yang tidak ada jaminan kerugian. Maksudnya mereka tidak mau menanggung resiko kerugian, demikian. Begitu juga ternyata mereka berlakukan kepada masyarakat ya, calon-calon nasabah begitu ya, atau nasabah-nasabah mereka ya, siapa saja dari kalangan mereka yang mengucurkan dananya kepada mereka, menyimpan dananya ya, dan tentunya ini akan digunakan oleh pihak perbankan. Mereka juga siap untuk memberikan tambahan ya, memberikan tambahan faedah manfaat berupa bunga, sebagaimana mereka juga berlakukan bunga ya, tambahan tersebut kepada pihak-pihak yang menggunakan dana mereka, yang mereka kucurkan dana itu kepada nasabahnya atau kepada masyarakat, demikian ya. Nah, bunga inilah dia riba. Jadi perputaran pembiayaan itu memang seputar ya, berputar di atas bunga yang itu sesungguhnya adalah hakikatnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan maka dia adalah riba, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Nah, tentunya bekerja di perbankan seperti ini ya, tentunya adalah ya bekerja di pusat ya, di pusat atau di lembaga, di tempat yang di sana terjadi pusaran riba, demikian, dan tentunya akan terseret, demikian ya. Adapun ya di bank induk seperti contohnya adalah BI, maka bekerja padanya tentunya ini dilihat apa sub-subnya, karena tentunya karena dia bank induk tentunya ada sub-sub kerja ya. Wallahu ta'ala alam ya, barangkali penjelasan ini bisa memberikan pencerahan walaupun belum ya untuk mencakup keseluruhan dari pertanyaan ya, mencakup keseluruhan dari pertanyaan, demikian, karena butuh untuk dijelaskan bekerja ketika di bank atau BI ya, bank BI itu ya, Bank Indonesia ini yang dia merupakan bank induk ya, maka dilihat apanya sub kerja dan sub bidangnya, demikian ya, seperti itu, dilihat sub bidangnya ya. Kalau dia berinteraksi dengan pembiayaannya yang ini di sana ada perputaran riba ya, maka di sana tentunya bekerja di sana, maka di sini adalah jatuh kepada riba, demikian ya. Adapun mungkin seperti yang saya contohkan tadi ketika di sub contohnya dalam pengadaan uang ya, pengadaan uang kertas contohnya ya, pengadaan uang kertas, karena sebagai bank induk maka akan mendistribusikan uang itu ke masyarakat lewat mungkin perbankan yang lainnya, maka seperti ini tentunya tidak masalah, karena penerbitan uang atau pencetakan uang ini satu yang tidak masalah, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sub-sub yang lain ini maka butuh untuk apa? Dijelaskan pula seperti apa bentuknya dan bagaimana skema kerjanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, mohon jawabannya. Seorang tukang bangunan dipercaya oleh pemilik bangunan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunannya. Maka pergilah tukang tersebut ke salah satu toko di mana toko tersebut merupakan toko langganan Pak tukang tersebut. Karena Pak tukang itu selalu mengambil barang di toko tersebut. Dan setiap pembelian barang, Pak tukang di toko tersebut mendapatkan bonus uang. Apakah uang bonus tersebut halal untuk Pak tukang atau uang tersebut ya adalah hak dari pembeli barang, ya, yaitu maksudnya adalah orang yang punya rumah yang akan dibelikan barang-barang bangunan untuknya, demikian, seperti itu. Baik ya, yang seperti ini tentunya harus ada rincian ya. Jika ada kesepakatan antara pemilik bangunan dengan si tukang, ya, atau ada kesepakatan antara toko bangunan, ya, dengan Pak tukang tersebut untuk memberikan upah tertentu, ya, maka upah tersebut adalah halal karena termasuk upah dari akad samsaroh. Akad samsaroh adalah akad keagenan, berarti dalam hal ini Pak tukang itu termasuk agen. Nah, demikian, termasuk agen karena dia agen dari pembelian atau penjualan, demikian. Nah, bisa juga ya bahwasanya kalau agen dalam penjualan barang ini mah biasa ya, ini penjualan barang ini biasa ya, agen penjualan barang. Contohnya untuk menjual barang, maka dibutuhkan pihak ketiga sebagai agennya untuk melariskan ya, melakukan ya, maksudnya agar menjual sehingga laku barang tersebut ya kepada calon customer atau pembeli, demikian. Nah, ini biasa. Maka demikian pula di dalam ya keagenan untuk atau keagenan dalam pembelian. Jadi sesungguhnya sebagaimana ya ada keagenan ya di dalam penjualan barang, demikian pula keagenan di dalam pembelian barang, seperti itu. Ya. Mengapa demikian? Karena tentunya sebuah pekerjaan ya layak bagi orang yang bekerja tersebut untuk mendapatkan upahnya. Ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan al-kharaju bid-dhaman. Rasulullah memberikan penetapan al-kharaju bid-dhaman, yaitu keuntungan itu berdasarkan adanya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab itu resiko, ya, tanggung jawab untuk menghadirkan barang, dalam hal ini adalah barang yang dibeli, demikian, seperti itu, seharga nilai nominal yang diserahkan uang itu kepada dirinya. Maka tentunya dia layak, yaitu dalam hal ini tukang tersebut layak untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan fee atau upah, seperti itu, demikian. Kalau seandainya contoh ya pihak dari pemilik bangunan ya yang sedang membangun tersebut ya, dia meminta kepada tukangnya untuk membelikan barang, ya. Dan tentunya asalnya tukang itu dia hanyalah ya melakukan pekerjaan ya yang terkait dengan bangunan. Adapun mengadakan barang-barang bangunan biasanya ini bukan tugas dari tukang tersebut. Ya, demikian. Maka oleh karenanya dia berhak untuk mendapatkan ya fee atas pekerjaan yang lain, seperti itu. Berhak dia. Karena dia bertanggung jawab untuk menghadirkan barang-barang itu dengan harga sesuai dengan apa yang sudah diterima olehnya. Demikian. Oleh karenanya fee, kita katakan fee, yaitu penurunan harga ketika dia mampu untuk menawar ya harga dari barang-barang yang dibutuhkan oleh pemilik bangunan tersebut dan sisanya itu untuk dirinya,
dan itu pemilik bangunan tidak harus menambah, ya, maka tentunya ini halal bagi dirinya. Demikian, ya, halal bagi dirinya. Al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu ada berdasarkan adanya tanggung jawab, ya, resiko. Dalam hal ini resikonya apa? Atau tanggung jawabnya menghadirkan barang tersebut dengan harga yang telah diberikan, ya, dengan harga uang yang telah diberikan, seperti itu. Demikian, ya. Nah, ya, Rasulullah juga pernah bersabda, la yahillu, ya, ribahu ma la yutman, ya, tidak halal keuntungan usaha atau apa saja yang tidak, ya, ditanggung-jawabi, ya, seperti itu, resikonya dan apa saja, demikian. Nah, begitu, ya. Nah, di sini tentunya ketika tukang tersebut dia menanggung-jawabi untuk menghadirkan barang sesuai dengan uang yang telah diberikan, maka tentunya halal bagi dirinya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, rincian yang kedua adalah, ya, jika tidak ada kesepakatan antara masing-masing pihak, baik itu contohnya dari pihak sang pemilik bangunan dengan sang tukang, begitu juga contohnya toko bangunan dengan tukang tersebut, ya, ternyata pihak toko karena merasa dia diuntungkan, ya, maka dia memberikan uang bonus kepada sang tukang, maka bonus tersebut terhitung hadiah yang halal insyaallah ta'ala. Demikian. Perlu diketahui bahwasanya hadiah yang diberikan kepada pak tukang tersebut, ya, tidaklah terhitung ghulul, tidak terhitung ghulul, ya. Apa itu ghulul? Yaitu harta khianat, ya. Mengapa bukan harta ghulul? Karena pembelian barang bangunan itu bukanlah tugas asal dari tukang bangunan. Perlu kita ketahui. Tugas asal dari, ya, tukang bangunan adalah yaitu terkait dengan bangunan. Seperti contohnya, apakah mungkin membuat tembok, ya, menyusun batu yang sudah diberikan contohnya semen, begitu juga contohnya memplaster, begitu juga contohnya seperti memberikan keramik lantai, ya, dan seterusnya terkait dengan, ya, bangunan, bukan mengadakan barang-barang bangunan. Demikian, ya, itu tugas asalnya, ya, bukan membeli barang-barang bangunan. Nah, bila dia mendapatkan, ya, tugas yang lain selain dari tugas asalnya atau pekerjaan asalnya, maka dia berhak untuk mendapatkan fee atas tugas lain ini, seperti itu. Maka ini bukan ghulul, bukan seperti sabda Nabi SAW, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Hadis riwayat Abu Daud, ya. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, ya, lalu kami berikan gaji kepadanya, ya, atas pekerjaan yang sudah diberikan gaji tersebut, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, setelah dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut, dia dapatkan apa? Tambahan yang lain yang bukan dari yang memberi gaji, maka fahuwa ghulul, itu adalah ghulul. Maka tidak termasuk dalam kasus ini. Mengapa? Dikarenakan, ya, pekerjaan membeli barang bangunan, ya, tidaklah termasuk tugas dari, ya, tugas asal dari sang tukang bangunan. Demikian. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan fee atas pekerjaan baru ini, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, ya. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Dan begitu juga menjawab pertanyaan, dan tentunya ada kekeliruan dan kesalahan di dalam penyampaian. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar, ya, saya mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan tersebut. Allah dan Rasulnya terlepas dari kekurangan kesalahan ini. Demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.